Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait aplikasi gelombang bunyi. Nah, sebenarnya terkait aplikasi gelombang bunyi itu tuh ada banyak gitu. Tapi di video kali ini kita batasin aja. Kita akan ngebahas 3 aplikasi bunyi, yaitu terkait USG, sonar, dan juga hiburan. Kita mulai bahas USG dulu aja kali ya. USG atau juga ultrasonografi merupakan suatu alat yang digunakan untuk melihat topografi atau gambaran di dalam kandungan menggunakan gelombang ultrasonik. Yang mana gelombang ultrasonik ini merupakan gelombang yang memiliki frekuensi itu tuh lebih dari 20.000 Hz ya. Nah, hasil dari citra ultrasonografi ini kurang lebih tuh gambarnya kayak gini nih. Di sini kita bisa lihat nih bahwa di dalam perut sang ibu ada calon bayi yang lagi terlentang. Oke, terus yang jadi pertanyaan adalah emang gimana sih mekanismenya? Kok dia bisa tahu di dalam perutnya tuh ada calon bayi? Ya, jadi itu kurang lebih kayak gini mekanismenya. Ini disebut sebagai transducer, yaitu suatu alat yang dapat menembakkan suatu gelombang. Ketika gelombang ditembakkan, maka gelombang dia akan mengenai suatu objek. Nah, saat mengenai suatu objek, maka ada sebagian gelombang yang bakal dipantulkan. Gelombang yang dipantulkan ini akan diterima oleh reseptor. Kemudian diubah ke dalam citra gambar. Kalau emang iya gelombangnya kena si bayi, emang bayi nggak keberisikan ya? Kan frekuensinya tinggi banget, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Jawabannya adalah kita perlu ingat nih bahwa manusia hanya mampu mendengar di rentang frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, yaitu rentang frekuensi audiosonik ya. Jadi kalau frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, maka si bayi juga nggak bakal dengar suara apa-apa. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait kerja ultrasonografi secara sederhana? Kalau udah, yuk lanjut kita bahas sonar. Sonar atau dalam bahasa Inggris merupakan akronim dari Sound Navigation and Ranging adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi objek, dan pemetaan dasar laut atau topografi dasar laut. Kurang lebih tuh mekanismenya kayak gini nih, yaitu mirip kerja dari USG, di mana gelombang bakal ditembakkan oleh mesin sonar, kemudian gelombang tersebut bakal mengenai objek nih. Kemudian saat dia mengenai objek, gelombangnya bakal dipantulkan lagi hingga diterima oleh reseptor. Kemudian gelombang tersebut bisa diubah ke dalam bentuk informasi yang diinginkan. Entah itu pemetaan, mendeteksi objek, bahkan sampai ngukur kedalaman laut gitu. Nah, menariknya gini nih, sistem kerja sonar ini itu tuh digunakan oleh beberapa hewan. Contohnya adalah kelelawar. Iya, bayangin aja deh kalau seandainya kelelawar itu nggak gunain sistem sonar saat dia beraktivitas di malam hari. Kita tahu ya, kelelawar ini dia tuh mampu bergerak di kegelapan. Tapi karena dia punya sistem ekokolasi atau sistem penginderaan menggunakan sonar, maka kelelawar itu nggak nabrak gitu walaupun kondisinya gelap. Bahkan kelelawar ini bisa mendeteksi mangsanya hanya dengan menggunakan sonar. Kemudian yang kedua adalah lumba-lumba. Ini juga sama nih. Lumba-lumba ini biasanya menggunakan sonar untuk mendeteksi mangsa di sekitarnya. Oke, jadi kurang lebih itu ya penjelasan terkait sonar. Berikutnya adalah yaitu pemanfaatan bunyi untuk hiburan. Kalau ini mah pasti kalian pada tahu lah ya. Salah satu pemanfaatan bunyi untuk hiburan ya alat musik. Kayak gitar, piano, saksofon, dan masih banyak jenis alat musik lainnya gitu. Kemudian berikutnya adalah autotune. Biasanya ini tuh dipakai buat para penyanyi yang fungsinya untuk mengatur suara agar tidak fals. Pasti kalian pernah denger lah ya, ketika salah seorang penyanyi, dia tuh nyanyi secara live, suaranya tuh beda banget waktu dia hasil rekaman. Nah, ini nih, karena adanya pemanfaatan teknologi autotune. Kemudian, pemanfaatan bunyi untuk hiburan lainnya adalah speaker atau pengeras suara
Walaupun sederhana, sebenarnya untuk mendesain speaker sebagus mungkin itu cukup kompleks. Biasanya orang yang ngedesain speaker ini itu tuh disebut sebagai sound engineer gitu. Jadi wajar aja ya kalau harga speaker yang bagus tuh lumayan mahal, emang karena desainnya kompleks. Kemudian yang terakhir adalah audio mixer. Audio mixer ini merupakan pemanfaatan teknologi untuk menggabungkan bunyi gitu. Biasanya ini tuh dipakai buat para penyanyi ataupun podcast. Oke, jadi kurang lebih itu ya. 3 aplikasi pemanfaatan gelombang bunyi. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!